Halo teman-teman, Tajau. Ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, sebentar lagi kan hari Pecun ya, kalau dalam istilah Hokkiannya hari makan bacang. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang asal-usul perayaan bacang atau Pecun tersebut. Kayak apa sih ceritanya? Yuk, ikutin terus ya. Perayaan tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek disebut sebagai Tuan Wucie. Kata Tuan juga bisa berarti mulai, sedangkan Wu artinya siang. Maksudnya bulan matahari kelima dalam penanggalan Tiongkok yang berpusat di sekitar titik balik matahari musim panas. Tengah hari menandai pertengahan musim panas. Jadi Tuan Wucie adalah festival awal pertengahan musim panas. Festival Tuan Wu juga disebut sebagai Festival Perahu Naga. Di Indonesia, hari besar masyarakat Tionghoa yang satu ini dinamakan sebagai Pecun. Itu istilah dalam bahasa Hokkien atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Pacuan, mendayung perahu. Hari Festival Perahu Naga adalah hari raya tradisional di Tiongkok yang memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Ada 3 legenda yang terkenal yang berhubungan dengan hari raya yang satu ini. Legenda yang pertama adalah legenda Chu Yuan. Chu Yuan yang hidup sekitar tahun 340 sebelum Masehi sampai 278 sebelum Masehi adalah seorang penyair patriotik dan pejabat setia negara bagian Chu selama periode negara-negara berkembang. Chu Yuan ini adalah penasehat nomor 1 kekaisaran Chu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu raja membangun negara supaya menjadi lebih kuat. Chu menyarankan raja untuk bersekutu dengan negara Qi untuk memerangi Qin, akan tetapi Chu difitnah oleh pejabat yang iri kepadanya. Ia dituding berkhianat kepada negara sehingga raja memecat dan mengasingkannya. Selama di pengasingan, Chu Yuan menulis banyak puisi abadi yang menunjukkan kecintaan kepada negaranya. Beberapa dari puisi tersebut hingga kini masih terkenal di Tiongkok. Pada tahun 278 sebelum Masehi, negara Qin menaklukkan ibu kota Chu. Mendengar kekalahan itu, pada hari kelima bulan 5 penanggalan Imlek, Chu Yuan yang merasa putus asa akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ia menenggelamkan diri di Miluo Chiang atau Sungai Miluo sebagai tanda akhir hidupnya bersama kematian negaranya. Mendengar kematian Chu Yuan, rakyat merasa sedih. Mereka mendayung di sungai untuk mencari jasad yang tidak pernah berhasil ditemukan lagi. Demi menjaga supaya tubuh Chu Yuan tetap utuh, orang-orang mendayung perahu mereka naik turun sungai, memukul-mukulkan dayung ke air dan menabuh genderang untuk menakut-nakuti roh jahat. Mereka juga melemparkan segumpal nasi ke sungai untuk memberi makan ikan dengan harapan ikan-ikan itu tidak akan memakan tubuh Chu Yuan. Seorang tabib tua menuangkan anggur asli ke sungai untuk meracuni monster dan melindungi tubuh Chu Yuan. Sejak saat itu, orang-orang di sekitar sungai Miluo ini sekitar 50 km sebelah utara Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok, mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Lambat laun, perahu dayung berkembang menjadi perahu naga. Gumpalan nasi menjadi pangsit ketan yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai congce. Di Indonesia, makanan ini lebih dikenal dalam istilah Hokkiannya yang disebut sebagai bacang atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai roucong, pangsit daging. Secara tradisional, selama festival berlangsung, bacang dimakan bersama anggur yang diminum untuk memperingati sikap kepahlawanan Chu Yuan. Sampai hari ini, legenda Chu Yuan adalah legenda yang paling terkenal di antara legenda lainnya. Sekarang kita cerita legenda yang kedua, yaitu legenda Wu Zhishu. Di Jiangsu dan Zhejiang, yang paling populer adalah legenda Wu Zhishu. Beliau ini hidup sekitar tahun 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi. Sama seperti Chu Yuan, Wu juga berasal dari negara bagian Chu dan hidup lebih dulu daripada Chu. Ayahnya adalah seorang guru setia penguasa keluarga Chu yang kemudian dipenjarakan oleh raja. Ketika raja turut mengeksekusi mati kakak laki-lakinya, Wu Zhishu kemudian melarikan diri ke negara bagian Wu. Pada hari kelima bulan 5 penanggalan Imlek, raja memaksanya untuk bunuh diri. Sebelum mati, Wu meminta raja untuk mencopot matanya dan menggantungnya di atas gerbang kota supaya ia bisa melihat penangkapan kakaknya oleh pasukan Yue. Mendengar itu, raja menjadi sangat murka. Lantas ia memerintahkan supaya tubuh Wu Zhishu dibuang ke sungai dekat Suzhou.
Penduduk setempat yang bersimpati dengan Wu kemudian mengadakan balap perahu naga dan kegiatan lain untuk mengenang Wu Zhishu. Cerita ini kemudian disebut-sebut sebagai asal mula adanya festival perahu naga. Legenda yang ketiga adalah legenda tentang Chao E. Chao E adalah seorang gadis muda yang hidup sekitar tahun 130 sampai 143 Masehi. Ia meninggal saat mencoba mengambil mayat ayahnya dari sebuah sungai di provinsi Zhejiang. Ketika sang ayah tenggelam dan tubuhnya tidak dapat ditemukan selama berhari-hari, gadis itu terus berjalan di sepanjang tepi sungai. Ia terus mencari tubuh ayahnya siang dan malam sambil menangis. Lantas, pada hari kelima bulan 5 penanggalan Tiongkok, Chao E melompat ke sungai. Setelah 5 hari kemudian, tubuhnya ditemukan dengan tubuh sang ayah yang berada di dalam pelukannya. Untuk memperingati Chao E dan pengorbanannya sebagai seorang anak, pada tahun 151 dibangunlah sebuah kuil. Sungai tempat ia tenggelam pun diubah namanya menjadi Sungai Chao E. Ini adalah anak sungai selatan Qiantangjiang atau Sungai Qiantang yang mengalir melalui Hangzhou. Sejak itu, setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Tiongkok di Zhejiang selalu diramaikan oleh berbagai kegiatan seperti balap perahu naga. Di Indonesia hari ini juga turut dirayakan oleh orang-orang Tionghoa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah makan bacang dan melemparkan bacang tersebut ke tengah laut atau ke tengah sungai. Acara lainnya yang biasa dilakukan adalah memberdirikan telur. Telurnya tentu saja yang masih mentah ya, bukan yang udah matang. Karena gaya gravitasi bumi yang terjadi, maka setiap jam 12 siang telur ini biasanya dapat berdiri tegak. Ayo, ada yang udah pernah nyoba belum? Nah, gitu ceritanya. Kalau teman-teman gimana pas hari Pecun ngerayainnya dengan cara apa? Kalau saya waktu kecil tuh dulu suka main ke pantai sama keluarga, sama kakek, nenek, pokoknya semua keluarga besar. Kita makan bacang, terus pas udah mau pulang kita lemparin bacangnya itu ke laut kayak gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie dajian, zaijian.